Sebut saja namaku Dadang. Aku berwirausaha sendiri membuka sebuah tempat cukur rambut atau bisa dibilang sebagai pangkas rambut. Sudah 5 tahun lamanya aku menekuni profesi seperti ini. Dari mulai jarangnya pelanggan hingga banyaknya pelanggan di setiap harinya. Namun saat itu, kios yang dulu aku sewa ini harus aku tinggalkan karena pemiliknya ternyata tidak menyewakannya kembali. Hingga akhirnya aku harus mencari tempat yang baru. Aku coba cari informasi kepada beberapa temanku. Siapa tahu mereka tahu di mana lokasi yang strategis untuk aku membuka kios pangkas rambutku. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ada sebuah kabar dari salah satu temanku. Dia memberitahu kalau tidak jauh dari tempat tinggalnya ini ada sebuah kios yang akan disewakan. Karena tertarik, aku datang ke sana untuk melihat lokasinya. Saat aku lihat, lokasi kios yang akan disewakan ini berada di pinggir jalan raya. Dan di seberangnya ada beberapa kios yang memang sudah diisi. Namun kios yang akan disewakan ini itu berdiri sendiri. Sedangkan di sekelilingnya itu ada lahan kosong. Tepat di sebelah kanan ada sebuah pohon nangka yang ukurannya lumayan besar. Di belakangnya juga ada sebuah lahan kosong kurang lebih sekitar 15 meter. Dan setelah itu baru ada bangunan rumah-rumah warga. Saat itu aku tertarik dengan bangunan tersebut. Kenapa? Karena aku pikir tempatnya itu sangat strategis. Jadi berdasarkan info dari temanku, aku menemui pemilik lahan tersebut. Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya aku menyetujui untuk menyewa ruko tersebut. Aku sewa 1 tahun dulu saat itu. Saat aku lihat ke dalam, ternyata di dalam kios ini membutuhkan sedikit renovasi. Jadi sebelum aku isi, aku perbaiki dulu. Aku cat ulang supaya lebih menarik lagi. Singkat cerita, setelah 1 minggu, aku mulai mengisi kios tersebut. Aku benahi semenarik mungkin saat itu. Namanya mengisi baru atau merintis usaha di tempat yang baru, otomatis aku harus mencari pelanggan lagi dari awal. Karena lokasi kios ini lumayan jauh dari tempatku pertama membuat kios. Di situ aku juga coba berkenalan ke seberang atau ke kios-kios yang diisi di sana. Nah, kios yang ada di seberang pangkas rambutku ini, itu ada kios makanan, kios sembako, kios sayuran, dan salah satunya kios penjual mie goreng atau Indomie lah yang biasanya dia buka sampai pukul 2 malam. Dan saat itu aku berpikir, aku akan buka kios pangkas rambut ini sampai pukul 10 malam. Karena biasanya setelah aku lihat sekitar 3 harian, sampai pukul 8 malam, di sana situasinya ramai. Setelah 1 minggu aku merintis usaha di sana, ternyata pelanggan yang datang ini belum terlalu banyak. Kadang aku hanya melayani 1 orang, paling banyak itu 5, tapi tidak masalah bagiku. Namanya merintis usaha baru, tapi lumayanlah, walaupun segitu itu cukup untuk menyambung biaya hidupku. Hingga pada suatu malam, aku masih ingat saat itu. Saat itu pada malam Jumat. Posisinya, aku sedang duduk di luar, sedang menunggu pelanggan. Sambil menikmati segelas kopi dan aku menghisap sebatang rokok saat itu. Dan tak berapa lama, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Lelaki itu tampak lusuh. Dia menggunakan jaket jeans yang tampak lusuh juga. Rambutnya ini acak-acakan. Dia datang menghampiriku. "Kang, maaf, saya mau cukur." "Iya, silakan masuk ke dalam, Kang." Tapi kenapa, Kang?" Saya cuma punya uang 7.000, apa bisa?" Di situ aku sempat terdiam. Setelah aku pikir-pikir, ya sudahlah daripada tidak ada pelanggan sama sekali. Aku persilakan pelanggan itu untuk masuk. Aku persilakan juga dia duduk. Aku persiapkan dulu alat-alat untuk mencukur. Saat sedang mencukur, aku melihat ke arah cermin. Si pemuda ini, dia menatap kosong ke arah cermin tersebut. Aku coba tanya untuk mencairkan situasi saat itu. Namun si pemuda ini, dia tak banyak berbicara. Dia hanya menjawab seperlunya. Aku teruskan saja untuk mencukur rambutnya. Di tengah-tengah aku mencukur rambutnya, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang aneh.
Baunya seperti bau bunga kamboja. Di situ aku sempat terdiam. Aku coba lihat sekitar. Aku pastikan penciumanku, apakah benar? Namun setelah aku cium ulang, ternyata benar. Ini bau aroma bunga kamboja. Dan saat aku dekati, ternyata sumber bau ini itu berasal dari pemuda yang sedang aku cukur. Padahal tadi ketika bertemu di luar dan dia masuk, aku tidak mencium aroma apa-apa. Aku ingin bertanya, tapi aku takut dikira tidak sopan juga. Jadi akhirnya aku diam saja saat itu sambil meneruskan aktivitas mencukurku. Setelah selesai mencukur, si pemuda itu lalu mengeluarkan uangnya. Saat itu dia langsung keluar. Aku sempat memperhatikannya. Dia keluar langsung nyebrang jalan raya. Saat itu aku sempat memalingkan wajahku ke lantai dulu. Ya paling sekitar 1-2 detikan. Namun saat aku melihat kembali ke arah pemuda tersebut, pemuda itu sudah hilang, entah kemana. Aku keluar untuk memastikan. Aku coba lihat ke kiri dan kanan, kemana arah pergi si pemuda tersebut. Namun di situ aku tidak menemukannya. Di seberang aku malah melihat si penunggu kios yang lain sedang mengobrol. "Kenapa Kang Dadang? Nyari siapa?" Enggak Mang. Tadi lihat pemuda yang nyebrang jalan gak?" Enggak lihat. Saya kan dari tadi duduk di luar sini." "Loh, masa iya? Padahal jelas-jelas dari dalam aku melihat si pemuda itu nyebrang jalan." Ya sudahlah. Aku tak mau berpikir lebih panjang lagi. Aku masuk ke dalam untuk membereskan sisa rambut yang berceceran di lantai. Saat itu aku berpikir, selesai membereskan aku akan pulang. Aku bersihkan semua ceceran rambut itu sampai ke kolong-kolong kursi. Setelah aku bersihkan, aku masukkan ke dalam kresek. Setelah itu, kresek yang berisi potongan rambut itu, aku buang ke dekat pohon nangka. Karena di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, setelah aku kembali, di situ aku kaget. Kenapa? Karena aku melihat di lantai kios pangkas rambutku ini ternyata masih berceceran rambut. Padahal jelas-jelas aku yakin tadi aku sudah bersihkan semua. Dan ini potongan rambut dari mana? Aku sempat terdiam saat itu. Aku yakin aku tidak berhalusinasi tadi. Setelah diam beberapa saat, akhirnya aku bersihkan kembali saat itu. Namun saat aku membersihkan, kembali aku mencium ada aroma bau kamboja saat itu. Dan bau ini benar-benar memenuhi ruangan tersebut. Aku sedikit merinding saat itu. Cepat-cepat aku bereskan lagi. Setelah selesai, aku masukkan ke kresek lagi dan aku buang ke dekat pohon nangka tersebut. Alhamdulillahnya, setelah kembali ke kios, ceceran rambut itu sudah benar-benar bersih. Di situ aku sedikit lega. Nah, untuk kios pangkas rambutku ini sebenarnya itu ada kamarnya di dalam. Jadi kalau akan menginap, di situ sudah ada kamar mandi juga. Namun di belakang kios tersebut itu tidak ada pintu. Jadi satu-satunya pintu yaitu lewat depan. Dan pintu depan itu setelah pintu ditutup oleh loading door. Jadi aku pikir aman. Saat itu aku tidak kepikiran untuk nginep di sana. Jadi aku berpikir untuk pulang saja ke rumah. Ya walaupun jarak tempuh dari kios ke rumahku itu memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Setelah membereskan semuanya, aku tutup pintu, aku kunci dan aku langsung pulang ke rumah. Saat itu aku sempat berpikir akan pemuda misterius itu dan ceceran rambut yang ada di lantai. Namun lama-kelamaan aku coba tepis pemikiran tersebut. Hingga akhirnya aku sampai di rumah. Singkat cerita, esok harinya aku berencana pergi lebih awal, yaitu pada pukul 8 pagi. Setelah sampai di kios potong rambutku, saat aku membuka loading door dan pintu, di situ aku kaget. Kenapa? Karena di lantai kiosku ini ternyata masih berceceran potongan rambut. Di situ aku diam beberapa saat. Kalau memang ada orang yang masuk, harusnya dari rolling door atau pintu itu pasti ada bekasnya. Padahal tadi malam jelas-jelas semua potongan bekas rambut itu sudah aku buang semua. Ini dari mana? Tak mau berpikir lebih panjang lagi.
aku bereskan potongan rambut tersebut. Namun kali ini, potongan rambut itu tidak langsung aku buang, karena biasanya aku buang nanti ketika akan pulang. Jadi aku simpan saja di dalam kresek saat itu. Sambil menunggu pelanggan yang datang, biasanya aku akan duduk di depan kios, karena di depan kios ini ada sebuah bangku yang biasa digunakan untuk pelanggan menunggu. Aku menyeduh segelas kopi dan menghisap sebatang rokok saat itu, sambil melihat aktivitas di seberang. Banyak pelanggan yang membeli ke warung sembako, ke warung rumah makan, bahkan ada sekedar yang nongkrong dan ngopi di warung kopi yang ada di pinggir warung sembako saat itu. Hingga tak terasa, saat itu pada pukul 11, barulah ada pelanggan yang datang. Cepat-cepat, aku menyelesaikan tugasku saat itu. Alhamdulillahnya, sampai sore ternyata saat itu pelanggan lumayan banyak. Nah, saat mau maghrib, biasanya aku tutup kiosku karena aku akan melaksanakan sholat maghrib. Namun saat itu, saat aku akan menutup, tiba-tiba ada salah seorang perempuan dengan anak kecil saat itu. Kalau ku taksir umurnya mungkin sekitar 6 tahunan. Dia berjalan mendekat. "Kang, maaf, pangkas rambutnya masih buka?" "Masih bu, tapi maaf saya mau sholat maghrib dulu. Paling nanti kalau sudah sholat maghrib." "Ya sudah, nggak apa-apa. Ya udah kalau mau ibu tunggu di dalam." Nah, si ibu dan si anak kecil itu masuk ke dalam. Dia duduk di kursi yang ada di dalam. Setelah itu, aku masuk ke kamar mandi untuk wudhu. Selesai wudhu, aku langsung sholat di ruangan yang ada di sana. Namun saat aku sholat, tiba-tiba aku kembali mencium ada aroma bau melati saat itu. Aromanya sungguh menyengat. Bahkan kalau saat itu aku ingat, itu memenuhi ruangan tempat aku sholat saat itu. Sempat aku tidak fokus. Aku ingin mencari sumber tersebut, tapi aku selesaikan dulu sholatku. Hingga saat aku sudah selesai sholat, aroma bau melati itu pun hilang. Aku keluar untuk melihat si ibu dan anak kecil tersebut. Dan saat aku lihat, ibu dan anak kecil itu sudah tidak ada. Loh, kemana mereka? Kalau keluar, itu pasti terdengar. Karena di pintu itu, di atasnya ada lonceng. Jadi kalau ada orang membuka pintu tersebut, lonceng itu pasti berbunyi. Ini tidak sama sekali. Aku bingung saat itu. Aku keluar, aku lihat. Tapi benar-benar si ibu dan si anak kecil itu benar-benar tidak ada. Di tengah-tengah kebingunganku seperti itu, aku dikejutkan oleh salah seorang pelanggan yang tiba-tiba datang. "Kang, masih buka nggak pangkas rambutnya?" "Oh, masih Kang. Silakan masuk Kang ke dalam." Aku persilakan pelanggan itu untuk masuk. Saat aku mencukur pun, aku masih berpikir tentang si ibu tadi. Kemana perginya? Jangan-jangan mereka makhluk halus. Tapi apa mungkin? Aku sempat tidak fokus saat itu. Bahkan hampir saja aku salah memotong rambut. Untungnya si pelanggan yang aku layani, dia bisa mengerti saat itu. Setelah selesai, si pelanggan itu langsung pergi. Aku kembali duduk di luar sambil menikmati sisa kopi yang tadi aku seduh. Aku menatap ke arah sewarung sembako di sana. Dan tampak di sana juga pengunjungnya sudah sepi. Dan tak berapa lama, tiba-tiba hujan turun saat itu. Lama-lama dari mulai hujan rintik-rintik langsung menjadi deras. Aku pindah masuk ke dalam saat itu. Nah, di tengah-tengah hujan pada pukul 8 malam, tiba-tiba si pintu ini ada yang mengetuk. Aku lihat, dan ternyata yang ada di luar pintu tersebut, itu adalah si ibu dan si anak kecil tadi yang waktu maghrib dia datang. Bergegas aku membuka pintu tersebut. "Oh bu, tadi kemana dulu?" "Maaf Kang, tadi saya pergi dulu." "Oh iya, mau jadi dicukurnya?" "Iya jadi." Nah, si anak kecil itu lalu kupersilakan untuk duduk. Saat duduk, aku persiapkan alat-alatnya. Dan si ibu tadi itu duduk di kursi di belakang. Aku mulai mencukur saat itu. Nah, dari cermin, pantulan wajah si ibu itu terlihat, termasuk si anak kecil tadi.
Di tengah-tengah aku memotong rambut, tiba-tiba lampu kiosku ini mati. Mendadak. Duh, kok tiba-tiba mati lampu? Aku lihat keluar. Pas di luar, itu kios yang lain lampunya menyala. Jadi yang mati itu hanya kios pangkas rambutku. Sebentar Bu ya. Ah, tunggu dulu, saya cek dulu listriknya. Aku coba cek meteran listrik yang berada di luar karena khawatirnya itu mati. Namun aku lihat meteran listrik itu menyala. Loh, kok bisa mati? Apa ada yang konslet saat itu? Aku masuk kembali ke dalam. Nah, saat aku masuk ke dalam, kali ini mulai tercium kembali aroma bau melati. Bahkan bau melati itu diiringi dengan bau amis yang cukup menyengat. Loh, kok mendadak bau amis? Kang, ada masalah listriknya? Iya Bu, tahu-tahu mati nggak tahu kenapa. Bentar ya, maaf saya cek dulu. Duh, gimana ya? Paling kalau mau dicukur manual. Tapi gimana deh listriknya mati Bu? Ya sudah, nggak apa-apa, seadanya aja ah. Aku mendadak saat itu, saat mendengar suara si ibu. Ada perasaan merinding juga, entah kenapa. Ditambah lagi, aroma bau amis itu semakin kuat menyengat. Saat itu aku coba nyari lilin yang memang aku sediakan di kios tersebut. Nah, saat aku menyalakan lilin, posisinya aku menyalakan lilin itu di dekat cermin. Jadi posisinya di samping si anak kecil tersebut. Ketika aku nyalakan, otomatis ketika menyala pandanganku ini bisa melihat ke arah cermin. Di situ aku langsung kaget. Aku melihat wajah anak kecil itu sudah berubah. Wajahnya benar-benar menakutkan. Si matanya ini itu tidak ada satu, hitam. Ditambah lagi dari mulutnya ini masih mengeluarkan darah. Di bagian kepalanya ada bagian yang bolong sedikit. Aku melompat ke belakang saat itu. Namun saat aku melompat ke belakang, aku menyentuh sesuatu di belakangku. Pandanganku masih melihat ke arah cermin. Di situ aku melihat sosok perempuan atau si ibu-ibu tadi itu sudah berdiri di belakangku. Namun kini pakaiannya itu berubah. Pakaiannya ini berwarna putih lusuh dan di bagian pakaiannya ini seperti kotor dengan noda tanah. Jantungku langsung berdebar cukup kencang saat itu. Kenapa, Pelan-pelan aku ingin memastikan dengan menoleh ke belakang saat itu. Posisinya, si ibu itu benar-benar berdekatan sekali denganku. Jadi saat aku menoleh, aku langsung berhadapan-hadapan dengan wajah si ibu tadi. Di situ aku benar-benar terkejut. Karena wajahnya ini berubah sangat menakutkan. Wajahnya hitam, penuh keriput. Matanya ini berwarna merah saat itu. Itu menatap tajam ke arahku. Astagfirullahaladzim. Lilin yang aku pegang bahkan sampai terjatuh. Dan sosok si ibu itu tiba-tiba tertawa melengking, benar-benar terdengar sangat menakutkan. Otomatis saat itu aku langsung melompat dan berlari ke arah luar saat itu. Bahkan orang-orang yang berada di seberang, yang berada di warung itu melihat ke arahku karena aku berteriak saat itu. Mereka langsung berdiri. Aku langsung berlari ke arah mereka saat itu. Kang, kenapa Kang Dadang? Pak, di kios saya ada setan Pak. Ada setan. Masa iya Kang Dadang? Nah, beberapa orang itu lalu nyebrang menghampiriku. Mana Kang Dadang? Itu Pak, di dalam kios saya Pak. Mereka coba menghampiri ke arah kios tersebut. Belum sampai mereka ke pintu, tiba-tiba lampu menyala. Mana Kang Dadang? Gak ada apa-apa. Bener Mang, tadi serius. Ada perempuan, wah serem banget sama anak kecil. Ih, pokoknya pikasieuneun Kang. Saya takut Kang. Kang Dadang halusinasi kali. Mana gak ada apa-apa Kang. Kita cek yuk ke dalam Kang. Saya takut kalau sendirian. Akhirnya ditemani oleh beberapa orang kami masuk ke dalam. Di situ kami tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan potongan rambut bekas aku potong anak kecil tadi itu tidak ada di lantai. Lantainya benar-benar bersih.
Aku sampai melihat ke ruangan yang ada di kios tersebut. Tidak ada siapapun di sana. Aduh, bener Kang, saya tidak bohong. Tadi, aduh, diganggu saya Kang. Emang kami tadi lihat lampu kios Kang Dadang mati. Ya Kang Dadang kelihatan tadi keluar kayak ngecek meteran gitu. Iya tadi saya cek kirain kan ada masalah sama meteran listriknya. Tadi pas saya cek nggak ada masalah. Nah itu pas saya masuk lagi Kang. Ih tahu-tahu ada setan Kang. Ya udah Kang Dadang, mungkin itu hanya menyapa Kang Dadang aja yang baru di sini. Udah jangan aneh. Mendingan sekarang Kang Dadang pulang aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Dan saat itu posisi hujan juga sudah reda. Ditemani oleh para bapak-bapak yang ada di sana, aku membersihkan dulu kotoran yang ada di lantai. Setelah selesai, aku langsung pamit dan terima kasih kepada bapak-bapak tersebut yang sudah menemaniku. Aku langsung pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan saat itu entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Beberapa kali aku coba lihat ke belakang dari spion motorku. Namun di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Posisi jalanan saat itu benar-benar sepi. Tidak ada pengendara lain yang lewat. Dengan perasaan yang masih tidak karuan, akhirnya aku sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat saat itu. Masuk ke kamar dan langsung merebahkan diriku di kasur. Tak berapa lama kemudian, aku langsung tertidur. Nah di tengah-tengah aku tertidur, aku bermimpi. Posisinya, di mimpi itu aku berada di kios pangkas rambutku. Di situ, aku sedang dudukkan di luar. Dan di dalam, aku mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Aku lihat ke dalam. Dan saat aku lihat ke dalam, sosok perempuan yang aku lihat di kios pangkas rambutku ini, itu sudah berdiri di tengah-tengah sambil melayang. Wajahnya benar-benar mengerikan saat itu. Ditambah lagi, posisi anak kecilnya itu ada di bawahnya. Dia tertawa menyeringai ke arahku. Sontak dengan mimpi seperti itu, aku langsung terbangun. Dan saat aku terbangun, di pojokan kamar, aku seperti melihat ada bayangan perempuan yang berdiri. Aku terdiam beberapa saat. Karena posisinya saat itu lampu kamar mati. Karena aku tidak bisa tidur kalau kamar itu menyala lampunya. Pelan-pelan aku turun dari ranjang. Khawatirnya saat itu maling. Cepat-cepat aku nyalakan lampu. Saat aku nyalakan, sosok bayangan itu sudah tidak ada. Namun tiba-tiba aroma bau melati itu langsung menyeruak memenuhi kamarku saat itu. Aku langsung merinding. Apalagi aku tinggal sendirian. Aku sangat takut saat itu. Mau kemana di tengah malam seperti itu? Pas aku lihat jam, waktu itu pukul 12:30 dini hari. Aku lalu tidur lagi di kasurku. Aku masuk ke dalam selimut saat itu. Aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa. Berharap tidak ada gangguan lagi. Dan tak berapa lama di tengah-tengah aku berdoa, aku mendengar suara cekikikan tawa perempuan. Suaranya pelan dan itu seperti berada di dalam kamarku. Aku tidak berani untuk keluar untuk mengintip saat itu. Jadi aku diam saja di dalam selimut. Dengan keringat yang mulai mengucur dan jantungku yang terus berdetak cukup kencang saat itu. Suara cekikan tawa perempuan itu ada sekitar 1-2 menitan dan tiba-tiba hilang saat itu. Aku tetap diam di dalam selimut, tidak berani mengintip. Takutnya ketika aku membuka selimut, sosok tersebut menampakkan wujudnya. Hingga tak terasa, akhirnya aku berhasil tertidur kembali. Aku dibangunkan oleh suara kokok ayam yang berada di samping rumahku saat itu. Dan saat aku lihat jam, ternyata sudah pukul 8 siang. Ternyata aku bangun terlalu siang saat itu. Bergegas, aku langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat itu, ada perasaan malas juga untuk berangkat ke kios pangkas rambutku. Tapi kalau aku tidak berangkat, otomatis aku tidak dapat uang. Dengan perasaan yang sedikit malas, akhirnya aku berangkat ke kios pangkas rambutku. Singkat cerita, sesampainya di sana, saat aku membuka pintu, di situ aku kembali kaget. Karena aku melihat, di dalam itu sudah berantakan. Alat cukurku sudah berserakan di lantai.
Posisi bangku juga itu sudah berantakan. Ditambah lagi ceceran rambut yang sudah aku bereskan dan dimasukkan ke kresek itu sudah berantakan di lantai. Aku hanya menghela napas panjang sambil terdiam saat itu. Ini ulah siapa? Kalau memang ada orang yang masuk, pintu depan atau kunci di rolling door itu pasti ada bekas orang membuka. Itu masih utuh, masih benar-benar tidak rusak sama sekali. Akhirnya aku membereskan dengan perasaan yang cukup dongkol saat itu. Sempat aku mengeluh di dalam hatiku. Kalau seperti ini terus, lebih baik aku pindah kios lagi sajalah saat itu. Setelah semuanya beres, aku duduk di depan. Aku pesan kopi ke warung seberang saat itu. Dan tak berapa lama, penjaga warung di sana, sebut saja namanya Mang Udin. Dia datang menghampiriku di bangku. Kenapa Kang Dadang? Kok kayak ngelamun gitu? Iya Mang. Aduh, tadi pagi di dalam itu acak-acakan Mang. Kayak ada yang masuk. Loh, siapa yang masuk? Makanya nggak tahu Mang. Kalau memang ada orang yang masuk, harusnya kan ini rolling door atau kunci yang di pintu itu pasti ada bekas orang ngebuka. Ini enggak Mang. Nih Kang Dadang, saya juga kan buka sampai jam 3 itu warung. Saya nggak lihat ada yang masuk Kang Dadang. Lagi pula siapa sih yang mau masuk ke situ malam-malam juga? Kalau memang masuk pasti nyuri sesuatu kan? Apa ada yang hilang? Nggak ada Mang. Cuman ya kesel aja, alat-alat cukur diberantakin. Rambut yang sudah diberesin, malah diacak-acak. Wah, pokoknya berantakan banget Mang Udin. Ya sudahlah kalau kayak gitu, yang sabar aja Kang Dadang. Di sini jangan aneh. Kalau banyak yang iseng, maksudnya gimana Mang? Ya makhluk kayak gitu. Emang di sini angker Mang? Ya kayak gitulah. Cuman biasanya nih Kang Dadang, ini yang pernah dialami mas saya ya pas pertama di sini. Itu kalau diisengin gitu, biasanya nantinya bakal rame. Wah, masa iya Mang? Yang ada saya kesel lah, malah semakin takut juga kalau di sini. Ya udah coba aja lihat nanti. Dan setelah itu, Mang Udin kembali ke warungnya. Aku masih menikmati segelas kopi dan sebatang rokok saat itu. Belum habis rokok yang kuhisap, tiba-tiba kulihat ada 3 pelanggan yang datang. Bergegas aku melayani mereka. Dan hari itu, tiba-tiba pelangganku mendadak ramai. Bahkan aku sempat tidak bisa beristirahat saat itu. Aku bisa beristirahat itu saat azan maghrib berkumandang. Itu juga beberapa pelanggan masih menunggu. Hingga akhirnya pada pukul setengah 10 malam, akhirnya semua pelanggan sudah beres. Dan aku pun mulai membereskan pangkas rambutku. Saat itu aku berpikir, apa benar omongan Mang Udin? Masa diganggu dengan makhluk seperti itu membuat ramai tempat usahaku? Dan saat itu, seperti aktivitas biasa, aku membawa potongan rambut itu untuk aku buang ke dekat pohon nangka. Namun saat aku keluar dari kios pangkas rambutku, ada perasaan tidak enak untuk melangkah ke arah pohon nangka tersebut. Padahal di seberang kiosku itu posisinya ramai. Dari tempat mereka berdiri pun ke arah pohon nangka itu kelihatan. Cuman posisinya gelap, jadi tidak terlalu jelas. Aku mulai melangkahkan kaki ke arah pohon nangka tersebut. Nah, saat sudah dekat, aku kembali mencium ada aroma bau melati. Loh, kok aroma bau melati lagi? Dan saat itu, bulu kuduku langsung berdiri. Cepat-cepat aku buang kresek yang berisi potongan rambut itu ke situ. Saat aku buang dan aku berbalik ke arah kios rambutku, di situ aku mendengar ada suara yang memanggilku. Kang Dadang. Aku terdiam saat itu. Dan saat aku hendak menoleh, di situ aku mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Jantungku langsung berdebar cukup kencang saat itu. Tanpa pikir panjang, belum sempat aku menoleh, aku berlari saat itu. Dan saat aku berlari, di depanku tiba-tiba lari seorang anak kecil dengan posisi wajah yang rusak saat itu. Di situ aku langsung menghentikan langkahku. Anak kecil tersebut itu menoleh ke arahku. Hihihi, Kang Dadang. Astagfirullahaladzim. Saat itu juga
Aku pacu kakiku sekencang mungkin. Tolong, setan, setan. Nah, orang-orang yang berada di kios di seberang kios pangkas rambutku itu langsung menatap ke arahku. Kang Dadang, kenapa lagi? Ah, mang, aya setan deui, mang. Ada setan deui. Ah, udah biarin Kang Dadang. Mungkin lagi nyapa Kang Dadang. Wah, setan dibiarin. Parah, mang. Ah. Nah, Mang Udin itu langsung nyebrang. Udah tenang Kang Dadang, tenang. Ah, aduh. Udah minum dulu. Aku meminum air yang diberikan oleh Mang Udin saat itu. Mang, aduh, serem. Udah gak ada, udah tenang. Mang, temenin Mang, saya mau nutup dulu kios Mang. Ya sudah. Kang Dadang, ini kalau nyampe rumah jangan lupa mandi ya, jangan langsung tidur. Biar gak ada yang ngikutin. Duh, maksudnya gimana Mang? Ya pokoknya gitu aja lah, biar gak ada yang ngikutin. Saat itu, saat di perjalanan pulang, aku sangat ketakutan dengan ucapan Mang Dadang. Khawatirnya, sosok tersebut mengikutiku kembali ke arah rumah. Aduh, gimana ini? Sesampainya di rumah, cepat-cepat aku masuk ke kamar mandi. Bergegas aku mandi saat itu. Selesai mandi, aku langsung masuk ke kamar. Untungnya malam itu aku tidak diganggu lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu aku bangun pada pukul 7 pagi. Selesai mandi, aku bergegas berangkat ke kios potong rambutku. Nah, sesampainya di sana, alhamdulillahnya ketika aku buka pintu, posisi kios ini rapi, tidak acak-acakan. Aku bergegas masuk saat itu. Aku bersihkan seperti biasa dari debu yang berserakan. Nah, selesai membersihkan, seperti aktivitas biasa, aku duduk di kursi depan. Belum sempat aku meminum kopi, tiba-tiba ada pelanggan yang datang. Loh, kok sepagi ini sudah ada pelanggan? Aku sangat bersyukur saat itu. Cepat-cepat aku layani mereka. Belum selesai pelanggan itu aku layani, ternyata sudah banyak pelanggan yang mengantri. Bahkan sampai menunggu di luar mereka. Aku benar-benar bersyukur saat itu. Nah, sampai pada pukul setengah 10 malam, seperti biasa aku baru selesai melayani semuanya. Aku benar-benar kelelahan saat itu. Bahkan saat maghrib pun aku hampir tidak bisa beristirahat. Di situ aku berpikir, mau tidak mau kalau sampai 1 minggu seperti ini terus, aku harus mencari pegawai. Nah, saat itu, aku tidak berani membuang potongan rambut pada malam hari. Jadi aku berpikir nanti akan kubuang esok pagi saja. Jadi aku kumpulkan dulu, masukkan ke dalam kresek besar. Aku simpan di dalam. Aku mulai beres-beres. Setelah beres aku tutup. Nah, Mang Udin dari seberang menanya, "Rame ya Kang Dadang?" "Alhamdulillah Mang, rame." "Bener kan kata saya?" "Ah, mungkin harusnya aja rame Mang," ucapku saat itu. Saat itu aku langsung pulang ke rumah. Dan ternyata sampai seminggu pelangganku benar-benar banyak. Untungnya gangguan tersebut tidak muncul kembali. Sungguh aneh. Jadi aku putuskan untuk mencari pegawai. Berdasarkan informasi dari teman-temanku, akhirnya aku mendapatkan 2 pegawai di pangkas rambutku. Kebetulan 2 orang ini dia sudah berpengalaman di bidang pangkas rambut. Jadi itu mempermudahku untuk tidak mengajari mereka dari dasar. Dan mereka juga berasal dari luar kota. Saat itu sempat aku tawari, mereka ingin ngontrak atau tinggal di kios pangkas rambut. Dan mereka memilih untuk tinggal di kios pangkas rambut saja. Katanya biar lebih nyaman dan mengirit biaya. Ya sudah, saat itu aku persilakan saja. Nah, kedua orang ini sebut saja namanya Ujang dan Asep. Singkat cerita, mereka mulai bekerja di sana. Aku lihat cara kerjanya, mereka pun cukup profesional juga. Jadi terlihat sudah ahli dalam bidang pangkas rambut. Itu membuatku cukup senang juga. Alhamdulillahnya, setelah ditambah pegawaiku ini, pelanggan ini malah meningkat lebih banyak. Sungguh aneh waktu itu. Ya sudahlah, kalau aku pikir mungkin mereka puas dengan layanan pangkas rambutku ini. Hingga tak terasa, 7 hari pun sudah berlalu semenjak 2 karyawan ini bekerja denganku. Aku juga saat itu tidak terlalu pagi kalau datang ke pangkas rambut. Aku pasrahkan ke mereka berdua.
Kebetulan saat itu, aku juga sedang merintis usaha yang lain. Hingga pada suatu hari saat aku datang pada pukul 10 siang, aku lihat posisinya saat itu sedang sepi pelanggan. Nah, si Ujang, dia berada di warung nasi Mang Udin. Terlihat dia ini sedang menggoda karyawan yang jaga di warung Mang Udin ini. Aku hanya menggelengkan kepala. Sedangkan si Asep, dia hanya nunggu di kios pangkas rambut. Kang Dadang, baru datang? Iya, kamu udah makan? Udah Kang. Sudahlah, tadi emang belum ada pelanggan ke sini? Udah Kang, ada sekitar 6 lah. Dan kita lagi santai. Si Ujang lagi di depan sana, ya biarin lah. Dan tak berapa lama, Ujang datang ke kios. Kang Dadang, udah datang? Iya Jang, kamu jangan godain mulu cewek. Ya buat hiburan aja Kang Dadang daripada suntuk. Ya udahlah, itu gimana kamu aja. Memang dari dua pegawaiku ini, si Ujang bisa dibilang mempunyai nilai min sedikit. Jadi, dia ini kalau lihat cewek pasti bakal digodain. Beberapa kali aku pernah melihat dia menggoda pelangganku. Ya walaupun yang cukur rambutnya itu anaknya, jadi diantar sama ibunya. Dan si ibunya ini malah digodain sama si Ujang. Nah saat itu aku coba ingatkan, sebisa mungkin jangan seperti itu. Khawatirnya tindakan dia ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada pelanggan. Untungnya si Ujang mengerti, namun tetap saja akhirnya dia menggoda pegawai warung Mang Udin. Aku hanya menggelengkan kepala. Yang penting masih dalam tahap wajar saja. Kalau sudah yang lain-lain pasti akan aku tegur saat itu. Dan kejadian yang aneh pun mulai terjadi. Saat itu pada malam Sabtu. Posisinya hujan gerimis. Aku sudah mengingatkan kedua pegawaiku ini kalau membuang rambut itu jangan pada malam hari. Jadi nanti pagi hari saja. Aku juga tidak menceritakan kepada mereka kalau di tempat itu, ya khususnya di dekat pohon nangka tersebut, itu ada penunggunya. Khawatirnya dua pegawaiku ini dia merasa tidak nyaman. Saat itu aku pulang pada pukul 8. Kutinggalkan dua pegawaiku ini karena kebetulan saat itu pelanggan juga sedang tidak ada. Aku pulang ke rumah. Nah kali ini aku akan menceritakan di sisi si Ujang ya. Setelah Kang Dadang pergi, aku memesan kopi ke warung Mang Udin. Ya tak lupa, aku godain Basri yang menjadi pegawai warung di sana. Aku sangat tidak tahan melihat wajahnya yang sangat cantik saat itu. Nah setelah memesan kopi, kopinya aku bawa ke depan kios. Aku duduk di bangku yang ada di depan. Sedangkan si Asep, dia sedang bersih-bersih di dalam. Sep, kopi dulu lah. Nanti gampang bersih-bersihnya. Takutnya masih ada pelanggan lagi yang datang. Hujan gini Jang. Siapa pelanggan yang datang? Ya udahlah, siapa tahu ada kan. Biasanya juga banyak yang datang. Ya biar nyaman aja buat pelanggannya Jang. Jangan kayak gitu. Nah si Asep masih terus membersihkan, sedangkan aku duduk di depan. Sekitar setengah jam kemudian, hujan juga masih turun dan saat itu tambah deras. Entah dari mana, tiba-tiba aku melihat ada seorang perempuan yang tiba-tiba berdiri tak jauh dari kios. Posisinya dia kehujanan. Aku sempat kaget. Kok tiba-tiba ada perempuan di sini? Kang, maaf, boleh saya ikut neduh? Oh sini Neng, di sini duduk di sini. Jangan di situ, nanti kehujanan malah sakit. Di sini Neng. Nah si perempuan itu lalu menghampiriku. Dia duduk di bangku yang ada di depan. Habis dari mana Neng? Kok hujan-hujanan kayak gini? Habis dari teman. Kok jalan kaki? Emang gak ada yang nganterin? Mana malam lagi. Ntar malah kenapa-napa lagi Neng. Gak apa-apa Rumah saya deket kok. Itu di pinggir sana. Pinggir mana Neng? Oh di belakang kios ini. Si perempuan itu hanya tersenyum. Nah di situ aku melihat. Loh perempuan ini benar-benar cantik. Ditambah lagi dari tubuhnya ini tercium aroma yang benar-benar wangi saat itu.
Nah, di situ aku mulai menggoda kan. Dan saat aku goda, si perempuan ini hanya tersenyum. Neng, mau ngopi gak Neng? Biar anget badannya Neng. Gak usah Kang, nanti malah ngerepotin. Ih, enggak Neng, tenang aja, gak bakal ngerepotin. Neng mau apa? Teh panas, susu anget, kopi, atau apa? Mau makan juga? Gak apa-apa, nanti Akang yang bayarin. Beneran ya? Akang pesenin dulu ya, biar badannya anget. Ya terserah Akang aja kalau gak ngerepotin. Tunggu sebentar ya. Nah si Ujang ini lalu pergi ke warung seberang, ya ke warung Mang Udin. Mang, pesen susu anget ya. Susu anget? Emang buat siapa Jang? Itu cewek. Ada cewek Mang, lumayan. Cewek? Mang Udin melihat ke arah kios. Ah, cewek mana Jang? Itu Mang yang duduk. Mang Udin tiba-tiba menatap tajam ke arah bangku tersebut. Terus melihat ke arahku. Kamu gak halusinasi Jang? Enggak Mang, itu kelihatan kok ceweknya masih duduk. Tiba-tiba Mang Udin langsung terdiam. Oh ya sudah Jang, Amang bikinin dulu ya, tunggu sebentar. Beberapa lama Mang Udin setelah selesai membikinkan susu hangat itu. Nah diberikan kepada si Ujang. Si Ujang lalu pergi kembali ke seberang, mendekat ke arah perempuan tersebut. Dan kulihat dari seberang ini Mang Udin menatap ke arahku. Loh, kok aneh? Mang Udin menatap tajam ke arahku. Jangan-jangan dia kenal sama cewek ini. Neng kenal sama yang di seberang itu? Si perempuan itu hanya mengangguk. Oh, pantesan ngeliatin terus ke sini. Ah, Neng mau minta tolong boleh? Minta tolong gimana Neng? Nanti antar Neng mau nggak Beres Neng. Anterin tenang. Mau sekarang? Apa nanti? Tapi minum dulu itu susu hangatnya. Biar enakan badannya. Si perempuan itu hanya tersenyum. Nah aku ke dalam masuk untuk melihat si Asep. Dan ternyata si Asep ini sudah berada di kamar. Sep, aku mau pergi dulu ya. Mau kemana Jang? Mau ngantar cewek. Cewek? Cewek mana? Nah si Asep ini dia melihat ke depan. Ceweknya mana Jang? Itu yang duduk di kursi. Masa kamu gak lihat? Ah sama aja kayak mau Udin. Ah kamu pura-pura gak lihat. Bentar ya, aku mau pergi dulu ke sana. Kalau memang sekiranya ada pelanggan, tutup aja, Sep. Nanti aku ketok kalau mau ini ya, kalau mau masuk. Ya sudah, hati-hati kamu, Jang. Tapi beneran kamu, Jang? Mana ceweknya, Jang? Ah, ngaco kamu ah. Itu cewek di depan gitu. Dan setelah itu, si Ujang pergi ke depan. Neng mau sekarang anterin. Perempuan itu hanya mengangguk. Nah, posisinya waktu itu hujan baru saja reda. Si Ujang dengan perasaan berbunga-bunga saat itu, dia tuntun si perempuan tersebut. Ayo Neng, pegangin nih, biar gak kepleset. Namun saat si Ujang memegang tangan si perempuan itu, dia merasakan tangannya ini benar-benar dingin. Namun saat itu si Ujang berpikir, mungkin karena efek tadi si perempuan ini kehujanan, jadi dia kedinginan. Neng, tangannya dingin amat. Nanti Akang temenin aja di rumah ya. Kita ngobrol nih ya. Sambil angetin badan lah gitu. Ngerti meren? Si perempuan ini tidak menjawab. Dia hanya terdiam. Neng, kenapa Rumahnya sebelah mana? Itu lewat kebun ini aja. Ke dekat pohon nangka. Nah, si Ujang sambil megangi tangan si perempuan itu. Terus berjalan ke arah pohon nangka. Dan anehnya, saat mendekat ke arah pohon nangka tersebut, si Ujang melihat ada sebuah bangunan kecil yang hampir mirip seperti gubuk waktu itu. Ini rumahnya Neng? Iya saya tinggal sendirian. Oh, perasaan kemarin-kemarin kayak nggak ngeliat rumah di sini Neng. Salah lihat kali. Setelah itu, si Ujang dipersilakan masuk oleh perempuan tersebut. Nah, si Ujang duduk di kursi kayu yang ada di tengah rumah itu.
Bentar ya, A. Neng mau ke air dulu. Iya, Neng. Eh, gak apa-apa nih, Neng. A nemenin Neng dulu di sini. Katanya mau nemenin Neng, A. Iya sih, Neng. Udah, Neng. A tunggu di sini, Neng. Ucap si Ujang saat itu. Saat si perempuan itu pergi ke kamar mandi, si Ujang ini mempunyai niat yang jelek. Dia ingin mengintip si perempuan tersebut. Dia berjalan pelan ke arah kamar mandi. Nah, dia lihat dari celah-celah pintu tersebut. Dan si perempuan itu sedikit demi sedikit sudah menanggalkan pakaiannya. Si Ujang terus melotot melihat perempuan tersebut. Dan tak berapa lama, si perempuan itu bilang, "Ah, jangan mengintip. Kalau mau, sini aja masuk ke dalam." Di situ, si Ujang langsung sangat senang kan. Enggak apa-apa, Neng. Sini aja, Ah." Si Ujang bergegas membuka pintu. Dia mendekat ke arah perempuan tersebut. Perasaannya saat itu berbunga-bunga karena dia bisa berpelukan dengan perempuan yang sangat cantik. Namun saat dia mendekat ke arah perempuan tersebut, dia mulai mencium. Ada aroma bau amis saat itu yang cukup menyengat. Loh, kok bau amis kayak gini? Si Ujang mulai berpikir aneh saat itu. Apa ada bangkai hewan di sini? Tapi dia tepis karena rasa nafsu yang sudah menguasai pikirannya. Dia mulai menempelkan dirinya ke arah perempuan tersebut. Tangannya hendak memeluk perempuan itu. Namun saat dia memegang tangan perempuan itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Jadi si tangan perempuan ini itu berubah menjadi keriput serta kuku-kukunya yang panjang. Sontak si Ujang ini melihat ke arah tangan si perempuan itu. Langsung dilepaskan tangan perempuan itu. Loh, kok berubah, Neng? Ah, kok dilepasin? Neng, Neng manusia, Neng, Neng, Neng. Si perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah si Ujang. Wajahnya terlihat benar-benar menyeramkan. Wajahnya keriput hitam dan kedua matanya ini itu berwarna hitam. Ah, sini temenin Neng, Ah. Tangan si perempuan itu berusaha meraih si Ujang. Si Ujang yang sudah sangat ketakutan itu mulai membalikkan badan dan hendak berlari. Namun sialnya, kakinya ini langsung dipegang oleh perempuan itu. Sontak, si Ujang langsung terjatuh. Buk. Neng, tolong, ampun, ampun. Ah, sini, Ah. Tangan si perempuan itu terus mencengkram kaki si Ujang. Terus diraih dan ditarik. Si Ujang tidak kuasa menahan tenaga sosok tersebut. Ampun, tolong, tolong, tolong. Ah, hingga akhirnya si Ujang ini dibalikan. Dan wajah sosok perempuan itu benar-benar dekat dengan wajah si Ujang. Terlihat lidahnya mulai menjulur. Lidahnya ini sangat panjang. Si Ujang yang sudah sangat ketakutan akhirnya tak mampu menahan kesadarannya kembali. Dia langsung pingsan saat itu. Sedangkan di tempat lain saat itu, Asep yang tidak melihat Ujang kembali akhirnya menutup kios. Saat itu Asep berpikir, palingan si Ujang mungkin menginap di rumah ceweknya. Karena si Asep ini memang sudah temenan dengan si Ujang dari kecil. Jadi tahu karakter si Ujang ini seperti apa. Dan saat itu si Asep langsung tidur. Esok harinya di rumah Kang Dadang. Dan kali ini saya akan kembali bercerita dari sudut Kang Dadang. Entah kenapa, aku ingin pergi ke kios itu pagi-pagi sekali. Ada perasaan yang tidak enak saat itu. Jadi saat itu pada pukul 7:30 pagi, aku sudah pacu motorku untuk pergi ke kios pangkas rambutku. Saat sampai di sana, kulihat banyak orang yang mengerumuni pangkas rambut. Loh, ada apa ini? Cepat-cepat aku parkirkan motor. Dan di sana ada Mang Udin. Bang, ada apa nih Bang? Itu si Ujang. Aduh, pingsan di dekat pohon nangka. Loh, kok bisa?
Si Ujangnya mana sekarang, Mang? Itu di dalam. Bergegas aku masuk ke dalam. Dan di dalam, si Ujang sedang tergeletak di kamar, ditemani oleh si Asep dan beberapa tetangga yang berada di kios seberang. Jang, kamu kenapa Jang? Kok bisa kayak gini Jang? Aduh, aduh, ampun. Jang, waduh. Mang Udin saat itu mengikutiku dari belakang. Bang, ini gimana Mang? Kok bisa kayak gini? Mang Udin lalu menceritakan kejadian semalam. Saat si Ujang ini datang memesan susu panas saat itu. Dia menceritakan, katanya si Ujang ini sedang mengobrol dengan salah seorang perempuan. Dan Mang Udin juga melihat. Si Ujang saat itu berjalan sendirian mendekat ke arah pohon nangka. Dan pagi harinya, si Ujang diketemukan di atas pohon nangka di salah satu dahan yang cukup besar. Si Ujang sudah pingsan di sana, nyangkut di atas dahan. Warga yang saat itu menemukan coba memanggil-manggil si Ujang. Namun si Ujang ini terus mengigo seperti itu. Akhirnya dibantu beberapa warga, si Ujang ini diturunkan. Aku hanya menghela napas panjang mendengar cerita dari Mang Udin seperti itu. Sedangkan posisi si Ujang ini masih mengigau dengan badannya yang sangat panas saat itu. Ini mau gimana, Sep? Udah dibawa aja ke kampung, Kang. Soalnya di sana kan kakeknya si Ujang ini orang bisa, pasti bisa diobatin. Kalau dibawa ke medis juga percuma, Kang. Soalnya ya kalau lihat ceritanya kayak gitu mah percuma dibawa ke medis mah. Ya sudah kalau kayak gitu. Hari itu juga aku meminjam mobil ke salah satu temanku. Aku antarkan si Ujang dengan ditemani oleh si Asep pergi ke kampung halamannya. Nah, sesampainya di sana, aku menceritakan semuanya ke keluarga si Ujang ini. Kakeknya si Ujang hanya menghela napas panjang. Ah, ini anak kelakuannya gak rupa-rupa. Ya sudah, maaf ya kalau cucu saya jadi ngerepotin kalian semua. Gak apa-apa Ki. Ya sudah tuh kalau gitu saya pamit. Sep, kamu gimana? Mau di sini dulu atau gimana? Enggak Kang, saya mau ke sana aja bantu Akang. Masa dua-duanya nggak ada? Ya udah kalau kayak gitu mah. Dan setelah itu, aku dan Asep pun lalu kembali ke tempat pangkas rambut itu. Sepanjang perjalanan, aku bilang kepada Asep, Sep, sebisa mungkin kamu jangan takut ya kalau di sana. Ah enggak Kang, saya kan di kampung udah biasa lah sama hal-hal kayak gitu mah, udah gak aneh. Ya masing-masing aja, yang penting kan kita nggak ngeganggu. Ya bagus kalau kayak gitu mah. Tapi kalau bisa mah Kang, saya beberapa hari minta ditemenin lah Kang, jangan sendirian. Ya sudah, nanti sekarang sampai minggu depan lah saya akan temanin dulu nginep di kios. Malam itu, mau tidak mau kan mendengar keluhan dari si Hasep seperti itu, aku menginap di sana. Untungnya ketika malam hari menginap di sana, itu tidak ada gangguan yang lain. Namun esok malamnya saat itu pada pukul setengah 9 malam, saat aku duduk di depan, sedangkan si Asep, dia sedang membereskan pelanggan yang ada di dalam. Dan aku melihat kembali, ada pemuda yang dulu pernah pertama kali aku membuka pangkas rambut. Dia mendekat ke arahku. Kang, saya mau potong rambut lagi. Oh, silakan Kang, masuk ke dalam. Tapi kenapa Kang? Eh, saya punya uangnya nggak banyak Kang. Udah nggak apa-apa, masuk aja Kang. Nanti saya potongin rambutnya. Dan orang itu mulai masuk ke dalam. Saat orang itu masuk ke dalam, si Asep tiba-tiba melihat tajam ke arah pemuda tersebut. Tanpa berbicara, dia melihat ke arahku. Dari raut wajahnya, ada sesuatu isyarat yang aku artikan. Kang, itu siapa? Kayaknya ada yang aneh. Aku menangkap dari bahasa tubuhnya seperti itu. Namun saat itu aku tidak meresponnya. Jadi aku langsung memotong rambut si pemuda tersebut. Padahal aku potong rambut pemuda ini belum terlalu lama. Tapi posisi rambutnya ini sudah seperti semula saat sebelum aku potong saat pertama kali dia kesini. Tak berapa lama, si Asep sudah selesai memotong rambut pelanggannya. Dia langsung membereskan sisa rambut yang berceceran di bawah.
Dan setelah itu, dia duduk di kursi. Sesekali dia memperhatikan ke arah pemuda tersebut. Setelah selesai, si pemuda itu langsung pergi. Si Asep terus menatap ke arah pemuda itu. Hingga akhirnya aku bilang ke si Asep, "Sep, kenapa? Eh, sini dulu Kang, bentar Kang. Ada apa? Itu siapa Kang? Kok kayaknya aneh Kang? Aneh gimana? Perasaan, perasaan Asep Kang. Perasaan gimana maksudnya? Gimana ya Kang? Aduh, bingung ngomongnya Kang. Ngomong aja, nggak usah bingung kayak gitu. Kayak bukan manusia Kang. Maksudnya bukan manusia gimana Sep? Gimana ya ngomongnya Kang? Aduh, bingung Kang. Ngomong aja, nggak usah bingung. Ya kayak makhluk halus gitu Kang. Yah, masa iya setan mau dicukur rambutnya lah Sep. Sok macam-macam aja kamu mah. Udah jangan mikir kayak gitu. Sep, Akang mau ngopi dulu ya di Maudin. Kamu beresin sisa rambutnya ini ya. Kamu mau ngopi nggak? Nanti aja Kang, gampang. Ya sudah. Setelah itu, aku pergi ke warung Mang Udin. Kebetulan Mang Udin juga sedang bersantai di depan. Nah saat ngopi, aku ngobrol dengan Mang Udin. Bang, saya penasaran sebenarnya itu perempuan yang sering ganggu di sini emang siapa itu Mang? Namun saat aku bertanya seperti itu, Mang Udin seperti bingung dia menjawabnya. Dia melihat sekeliling. Mang, woi, eh, nanti aja lah. Ngobrolnya jangan malam-malam kayak gini. Emang kenapa Mang? Pokoknya nanti aja lah siang kalau mau nanya kayak gini mah. Ditambah, saya juga gak enak ceritanya. Kalau mau, kamu tanya aja ke pemilik lahan ini. Dia lebih tahu ceritanya. Mang Udin mah kayak gitu Dan setelah itu kami mengobrol biasa saja dari kehidupan, politik, dan yang lain-lainnya. Hingga tak terasa, sampai pukul 11 malam, akhirnya aku pergi kembali ke kios. Saat aku masuk, kulihat si Asep sudah tertidur dengan nyenyak. Ini anak cepet banget tidurnya. Setelah itu, aku tutup pintu dan tutup rolling door-nya. Aku masuk ke kamar untuk beristirahat. Belum lama aku terpejam, aku mendengar ada suara orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Posisinya saat itu aku masih terpejam. Namun telingaku dengan jelas mendengar suara air di kamar mandi tersebut. Saat itu aku berpikir mungkin si Asep. Karena penasaran, aku mulai membuka mata. Namun saat aku membuka mata dan melihat ke samping, si Asep ini sedang tertidur dengan nyenyak. Loh, kalau si Asep tidur, terus yang di kamar mandi siapa? Dan suara air itu masih terus terdengar. Karena merasa takut, aku urunkan niatku untuk melihat. Jadi aku tutupi saja wajahku dengan sarung saat itu. Dan tak berapa lama, aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Di situ pikiranku langsung yakin kalau itu adalah sosok kuntilanak yang pernah menggangguku. Jadi cepat-cepat aku paksakan mataku supaya terpejam, serta di dalam hati aku berdoa dengan doa yang aku bisa. Untungnya situasi seperti itu tidak berlangsung lama, mungkin sekitar 5 menitan. Dan setelah itu suasana mendadak menjadi hening. Benar-benar sepi saat itu. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara ngorok si Asep pun tidak terdengar. Di situ aku mulai ketakutan. Khawatirnya sosok perempuan itu mulai menampakkan wujudnya. Di dalam hati aku terus berdoa saat itu. Alhamdulillahnya malam itu gangguan tidak berlanjut. Hingga akhirnya esok pun tiba. Seperti aktivitas biasanya, setelah bersih-bersih kami mulai ngopi sambil menunggu pelanggan datang. Dan tak berapa lama beberapa pelanggan pun mulai berdatangan. Hingga pada pukul 5 sore, aku mendapatkan telepon dari orang tuaku. Mereka ingin bertemu, katanya ada sesuatu hal yang harus dibahas. Mau tidak mau, malam itu aku tidak bisa menginap di kios. Aku bilang kepada si Asep, Sep, malam ini kayaknya aku gak bisa nemenin nih. Payah nanya, iya gak apa-apa Kang, kamu berani kan? Berani, tenang aja. Itu kan warung Mang Udin buka sampai pagi itu. Kalau ada apa-apa mah, minta tolong aja ke Mang Udin ya. Iya Kang. Dan setelah itu, aku langsung pergi.
Padahal posisinya di kios masih banyak pelanggan. Tapi aku percayakan kepada si Asep, karena si Asep ini bisa menyelesaikan semuanya. Aku pun pergi ke sana. Dan kali ini aku akan bercerita dari sudut pandang si Asep. Setelah Kang Dadang pergi, aku melanjutkan untuk melayani pelanggan yang lain. Hingga tak terasa, pada pukul 10 malam, semuanya sudah selesai. Di situ aku merasakan badanku cukup lelah. Aku mulai membereskan sisa rambut yang berceceran di lantai. Aku masukkan ke karung yang disediakan di sana. Setelah semuanya beres, aku pergi ke warung Mang Udin untuk makan. Karena kebetulan dari sore tadi aku belum makan sama sekali. Nah, selesai makan, aku memesan satu kopi dan aku bawa masuk ke dalam kios. Namun saat aku masuk, entah kenapa, aku merasakan ada perasaan yang berbeda saat itu. Ada perasaan takut, padahal biasanya tidak sama sekali. Apa karena kemarin si Ujang mengalami sesuatu yang aneh? Aku coba tepis pikiran seperti itu. Aku masuk ke kamar, setelah aku tutup pintu dan kurapikan semuanya, jadi aku bersiap untuk beristirahat malam itu. Aku melamun sambil menikmati segelas kopi. Dan saat menghisap sebatang rokok, saat itu aku mencium ada aroma bau melati yang cukup menyengat saat itu. Aku terdiam, karena aku yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya dulu kalau di kampung, bau melati yang tiba-tiba tercium, biasanya muncul sosok kuntilanak. Aduh, jangan-jangan. Saat itu aku matikan rokok yang aku hisap. Bergegas, aku tidur saat itu. Aku tutupi tubuhku dengan sarung. Di dalam hati aku berdoa. Namun entah kenapa, aroma bau melati itu semakin kuat tercium. Di situ aku mulai bilang, jangan ganggu, napsi-napsi aja masing-masing. Saya nggak ganggu kok, beneran saya nggak ganggu. Saya cuma kerja di sini. Aku bilang seperti itu, dan mendadak bau melati itu hilang. Di situ pikiranku sudah mulai tenang, jadi aku lanjutkan untuk tidur. Tak berapa lama, aku langsung tertidur. Entah pukul berapa saat itu. Saat aku tertidur, aku biasanya kan memeluk guling. Saat aku pegang guling yang sedang aku peluk itu, aku merasakan guling itu berbeda. Seperti agak keras dan berbentuk. Aku coba raba-raba. Loh, kok bentuknya kayak sosok manusia gitu kan. Di situ aku belum berani membuka mata karena aku sangat takut. Dan tak berapa lama, aku merasakan ada sebuah tangan yang tiba-tiba memeluk tubuhku. Di situ aku merasakan si tangannya ini memiliki kuku-kuku yang panjang dengan tekstur tangannya yang benar-benar mengerikan. Di situ jantungku langsung berdebar cukup kencang. Astagfirullah, astagfirullah. Belum berani aku membuka mata saat itu. Dan tak berapa lama aku mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Suara cekikikan tawanya ini pelan dan itu terdengar tepat di depanku. Saat itu jantungku serasa mau copot. Astagfirullah, astagfirullah. Ingin rasanya aku lari. Tapi tangan dari sosok itu memegangi tubuhku. Jadi aku tutup saja mataku supaya aku tidak bisa melihat sosok tersebut. Jadi aku ini seperti pura-pura tidur saat itu. Namun sosok itu terus saja menakut-nakutiku. Dia meraba-raba tubuhku dengan tangannya yang mengerikan. Dan tak berapa lama aku merasakan pipiku ini seperti disentuh oleh sesuatu yang basah. Hampir mirip seperti lidah. Tapi lidahnya ini seperti panjang. Di situ, ketakutan yang sudah memuncak sudah tidak bisa aku tahan kembali. Dengan tenaga yang tersisa, aku coba angkat tangan sosok tersebut. Aku mengguling ke belakang langsung bangun. Aku tidak berani menatap wajah sosok itu. Aku langsung berlari ke arah pintu. Sialnya saat itu kunci digantung. Dan saat aku hendak mengambil kunci, sosok itu keluar dari kamar dan memperlihatkan wajahnya yang benar-benar menakutkan. Rambutnya terurai sampai lantai. Dari matanya ini
berwarna hitam. Dia menatap ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Di situ badanku langsung kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku seperti terkesima menatap sosoknya ini. Astagfirullah. Sosok itu terus mendekat, terus mendekat. Dengan tenaga yang tersisa, aku coba berdoa. Pelan-pelan aku gerakkan tanganku. Dan akhirnya aku bisa meraih kunci tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung coba membuka kunci tersebut. Karena panik, mendadak tanganku ini gemetaran. Dan sosok kuntilanak yang berada di belakangku ini, dia seperti senang. Dia tertawa cekikikan. Di situ aku benar-benar panik. Dengan susah payah, akhirnya kunci itu bisa terbuka. Namun kan pintunya dilapis dua dengan rolling door. Mau tidak mau kan aku harus membukanya lagi. Di situ aku merasakan sosok kuntilanak itu semakin dekat. Namun aku tidak berani menoleh saat itu. Setelah aku buka, aku angkat, aku langsung lari keluar. Tolong Mang Udin, Mang Udin. Mang Udin saat itu yang mendengar teriakanku langsung keluar dari warung. Kenapa, Sep? Mang, tolong Mang. Mang Udin saat itu langsung berlari ke arahku. Kenapa, Sep? Bang, aduh, ada ayah naon? Ada setan, Mang. Udah biarin, udah. Di warung aja dulu kita ngobrolnya. Iya, udah yuk di warung. Nah, aku dibawa ke warung sama Mang Udin. Di situ aku diberikan segelas air minum. Tanganku masih gemetaran saat itu. Udah tenang, Sep. Iya Mang. Aduh. Udah tenang. Udah biasa. Emang kemana Kang Dadang? Kang Dadang ada perlu dulu. Jadi gak nginep di sini. Aduh. Padahal kemarin gak pernah diganggu, Mang. Tapi malam ini kok malah diganggu. Wajar itu mah, mungkin silaturahmi kali. Kamu kan yang belum pernah ngalamin diganggu. Jadi mungkin sengaja ganggu kamu. Mang Udin bisa aja. Malam itu, aku tidak berani kembali ke kios. Jadi sampai subuh, aku diam di warung Mang Udin saat itu. Bahkan sampai tertidur di bangku panjang saat itu. Dan saat pagi tiba, Kang Dadang pun datang. Dan kali ini, aku akan cerita kembali dari sudut pandang Kang Dadang. Saat aku datang ke kios, Asep ini langsung menghampiriku. Dia langsung menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Di situ aku langsung bingung. Kenapa teror itu kembali muncul? Apa karena kemarin ulah si Ujang ini? Atau bagaimana? Sekitar 1 jam kemudian, mendadak aku mendapatkan telepon. Dan telepon itu dari si Ujang. Ya halo, gimana Jang? Kang, maaf. Saya mau ke sana sekarang sama kakek saya. Oh, emang ada apa bawa kakek, Jang? Nanti aja diceritainnya di sana, Kang. Oh ya sudah kalau kayak gitu mah. Memang kamu udah sehat? Udah, Kang, udah. Ya sudah kalau kayak gitu mah. Nah, sambil menunggu kakeknya si Ujang termasuk si Ujang, aku masih ada rasa penasaran saat itu. Jadi aku temui pemilik kios tersebut termasuk lahan yang ada di dekat kios itu. Karena itu satu pemilik. Sebut saja namanya Pak Pahrul saat itu. Aku datang ke rumahnya, sedangkan si Asep, dia di kios. Setelah berbasa-basi, di situ aku mulai menceritakan kejadian yang aku alami bersama rekan-rekan yang lain. Mendengar ceritaku, Pak Pahrul ini mendadak diam. Pak, jujur saja, saya ingin tahu. Apa memang tempat itu angker, Pak? Atau bagaimana? Mohon maaf sekali, Pak. Saya ingin tahu ceritanya. Sebenarnya gini, Kang. Jadi dulu, ya mungkin sekitar 30 tahun yang lalu lah. Saya juga waktu itu masih remaja. Dan tanah itu kan memang warisan dari orang tua saya. Terus, dulu itu di situ ada bangunan rumah. Sebelum dibeli oleh bapakku waktu itu, jadi punya salah seorang perempuan. Namanya Buati. Ya gimana terus Pak? Nah, Buati ini dia frustasi ditinggalkan oleh suaminya. Dan akhirnya dia bersama anaknya ini
menggantung di pohon nangka. Pohon nangka yang di dekat kios itu, Pak? Nah iya, jadi menurut beberapa sumber yang pernah melihat, mereka sering diganggu arwah sosok Wati ini ketika lewat ke sana. Kan dulu daerah sini ini sepi Kang, gak seramai sekarang. Wah terus gimana Pak? Ya rata-rata laki-laki lah yang sering diganggu. Ya mungkin jarang parah, kecuali laki-laki itu hidung belang. Biasanya diganggu parah. Ya mungkin ya kayak kejadian para pekerja kamu tuh yang satu yang kemarin ketemu di atas pohon nangka. Terus kenapa nggak ditebang Pak pohon nangkanya? Nggak bisa ditebang. Saya udah beberapa kali bawa orang, nggak ada yang sanggup. Ya udah aja dibiarin kayak gitu. Lagi pula beberapa waktu ke sini itu sudah tidak pernah ada gangguan. Orang-orang di sekitar sini juga seperti berdamai dengan kejadian tersebut. Jadi mereka menganggap gangguan dari sosok kuntilanak Wati ini sudah biasa saja. Ya mungkin baru-baru sekarang nih di kios kamu yang diganggu. Ya terus solusinya bagaimana Pak? Saya juga tidak nyaman kalau para pekerja saya diganggu seperti ini. Ah, ya mau bagaimana lagi? Saya sudah mendatangkan beberapa orang tapi sosok tersebut tidak mau pergi. Kalau saya sendiri yang nyari gimana Pak? Ya itu terserah kamu aja. Pokoknya yang penting sosok itu bisa pergi. Kalau memang bisa pergi, jujur saja, saya akan sangat bersyukur kepada kamu. Kios itu akan saya berikan kepada kamu. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu mah. Oh iya Pak, satu lagi. Pas saya buka di sini, saya pernah didatangi oleh salah satu pemuda. Dia menggunakan jaket lusuh. Rambutnya acak-acakan Pak. Dia pernah 2 kali datang. Cuman saya tidak tahu dia datang dari arah mana. Dia potong rambut tapi uangnya selalu kurang. Mendengar ceritaku seperti itu, Pak Fahrul terdiam. Jadi setelah Wati ini meninggal, beberapa bulan kemudian suaminya ini datang. Dia sangat terkejut mengetahui istrinya meninggal karena bunuh diri. Karena saat itu kan masih belum ada handphone. Jadi informasi ini sudah susah untuk tersebar. Si suaminya tidak mendengar kabar kalau istrinya meninggal. Dia sangat depresi saat itu. Sampai 5 hari kemudian, si suaminya memilih untuk bunuh diri juga. Tapi dia jarang gentayangan, apalagi ganggu warga. Biasanya dia kadang menunjukkan wujudnya ini kepada para pendatang yang membuka warung di sana. Biasanya minta rokok, minta makanan atau sebagainya. Jarang mengganggu Kang. Oh kayak gitu. Ya sudah atuh Pak Fahrul. Makasih ya. Ya mudah-mudahan saya juga ada solusinya nih buat kios saya supaya gak diganggu oleh makhluk tersebut. Ya sudah Kang Dadang. Mudah-mudahan Kang Dadang bisa membereskan semua ini. Janji saya, kalau Kang Dadang bisa ngusir sosok Wati ini, kios itu buat Kang Dadang. Ya udah, Pak Fahrul, saya pergi dulu. Setelah itu aku langsung pamit. Saat sampai di kios, ternyata Ujang dan kakeknya ini sudah sampai di sana. Kebetulan pelanggan juga waktu itu sedang tidak ada. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Ujang dan kakeknya, akhirnya mereka bilang seperti ini. Kang Dadang, jadi kan kemarin cucu saya ini sempat diganggu. Tapi saya juga sadar kalau gangguan yang menimpa cucu saya ini itu karena perbuatannya. Biar jadiin pelajarannya saja. Jadi saya kesini itu merasa punya beban moral, ingin membereskan sosok tersebut. Maksudnya gimana Ki? Jadi sosok tersebut kan dimanfaatkan oleh jin yang ada di sekitar sini nih, biar ganggu warga sekitar. Jadi Aki akan usahakan untuk ngusir sosok tersebut supaya nggak ganggu di daerah sini lagi. Alhamdulillah sekali Ki, kalau Aki memang bisa kayak gitu. Saya benar-benar bersyukur Ki. Ya sudah, nanti malam kita lakukan malam ini di sini ya. Kang Dadang juga harus ada. Nanti kios ini kita tutup aja. Yang lain nggak usah ada yang tahu. Jadi kita berempat aja. Ya sudah Ki, apa perlu sesuatu untuk ritualnya Ki? Gak usah, kita berdoa bareng aja di dalam. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada pukul 9 malam,
Kakeknya si Ujang ini mulai melakukan ritual saat itu. Jadi kami duduk di kios yang biasa digunakan untuk memangkas rambut. Di situ kakeknya si Ujang ini tampak sedang berkomat-kamit. Kami di belakangnya hanya mengikuti. Sekitar 20 menit kemudian, mendadak situasi di dalam kios ini seperti mencekam. Aku juga merasa ketakutan saat itu. Dan tak berapa lama, mulailah tercium aroma bau melati yang cukup menyengat saat itu. Di situ aku langsung yakin kalau sosok perempuan ini pasti muncul kembali. Dan tak berapa lama setelah bau aroma melati ini itu berubah menjadi bau amis yang benar-benar sungguh tidak enak dicium saat itu. Aku terus saja berdoa saat itu. Aku sempat melihat ke arah Ujang dan Asep. Mereka juga memejamkan mata dan terus berkomat-kamit. Dan tak berapa lama, saat aku membuka mata, aku melihat di depan sosok kakeknya si Ujang ini, itu sudah berdiri sosok perempuan dengan rambut yang panjang. Cukup tinggi waktu itu perempuannya. Wajahnya benar-benar mengerikan. Dia menatap ke arah kakeknya Ujang dengan tatapan yang marah saat itu. Dan kakeknya Ujang ini terus saja berzikir. Sosok tersebut seperti ingin menerkam kakeknya Ujang, namun tidak bisa. Seperti tertahan oleh sesuatu. Dia sempat mengelilingi kami. Namun anehnya, saat akan mencengkeram kami bertiga, sosok tersebut pun seperti terpental. Seperti ada sesuatu yang menghalangi kami. Di situ aku terus saja berdoa. Dan sosok ini tiba-tiba menjerit kepanasan. Ampun, ampun. Kakinya si Ujang ini terus saja berdoa saat itu. Hingga tak berapa lama, sosok tersebut mendadak berubah menjadi kepulan asap. Lama-lama, kepulan asap itu menjadi tipis, dan menghilang saat itu. Melihat seperti itu, kakeknya Ujang langsung mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Beneran Ki sudah selesai? Sudah. Kang Dadang, kalau menurut cerita Kang Dadang kan, pohon langka itu gak bisa ditebang. Besok, tebang saja. Insya Allah bisa ketebak. Ya sudah kalau gitu, nanti besok pagi saya bilang ke Pak Bahrul. Ya mudah-mudahan semuanya lancar. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu aku langsung menceritakan ke Pak Bahrul bahwa sosok tersebut sudah hilang. Jadi pohon nangka itu bisa ditebang. Pada pukul 8 pagi, Pak Bahrul langsung menyuruh salah seorang warga di sana untuk menebang pohon itu. Awalnya warga itu tidak mau. Namun setelah bertemu dengan kakeknya si Ujang, si warga ini mau. Karena menurut kakeknya si Ujang, sosok itu sudah tidak ada. Dan kakeknya si Ujang ini akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Disaksikan oleh beberapa warga, pohon nangka yang lumayan besar itu mulai dipotong menggunakan gergaji mesin. Dan akhirnya pohon nangka itu tumbang seperti biasanya. Pak Bahrul saat itu hanya tersenyum melihat pohon nangka tersebut tumbang. Dia menghampiri aku waktu itu. Kang Dadang, seperti janji saya kemarin, mungkin ini milik Kang Dadang. Kiosnya saya akan berikan ke Kang Dadang. Beneran Pak Bahrul? Alhamdulillah. Ya sudah, setelah beres-beres semuanya, nanti saya akan langsung pulang. Nanti kita urus-urus saja besoknya ya. Alhamdulillah. Setelah itu, aku langsung bilang kepada kakinya si Ujang bahwa kios tersebut diberikan kepadaku karena sosok itu bisa pergi. Kakeknya si Ujang tersenyum. Ya sudah Kang Dadang. Ingat, jangan lupa, semua ini karena pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kang Dadang juga jangan lalai. Ingat ibadah. Terus, ini kan hasil jerih payah karena bantuan Yang Maha Kuasa. Walaupun Aki ini hanya pelantara saja. Ingat, ada rezeki yang harus disisihkan buat anak yatim di setiap harinya. Itu pesan Aki ya. Iya benar Ki. Jangan lupa selamatan juga. Ya bakal saya lakukan Ki.
7 hari kemudian, kios tersebut sah menjadi milikku dengan surat-surat yang sudah aku balikan atas namaku. Saat itu, aku mengadakan syukuran di sana dengan mengundang beberapa anak yatim untuk hadir di sana juga, termasuk kakeknya si Ujang yang saat itu aku suruh datang ke sana. Alhamdulillahnya, setelah syukuran di sana, gangguan-gangguan yang pernah aku alami bersama Asep dan Ujang itu sudah hilang entah kemana. Dan usahaku sekarang pun lumayan berkembang. Bahkan aku mempunyai beberapa cabang di tempat-tempat yang lain. Untuk Asep dan Ujang, mereka kupercaya untuk mengelola pangkas rambut di daerah yang lain. Karena dua orang ini, usahaku sekarang benar-benar berkembang. Termasuk jasa dari kakeknya si Ujang ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.